Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tematik 9 subtema 1 sampai 3 untuk SD kelas 5. Namun sebelum memulai pembelajaran, hendaknya Ananda semua membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selain itu, mohon agar Ananda mempersiapkan semua peralatan tulis yang sekiranya nanti akan membantu dalam proses pembelajaran, seperti buku tema dan juga buku tulis dan alat tulis. Adapun kompetensi dasar yang harus Ananda miliki dari pembelajaran hari ini adalah Ananda semua mampu menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Kemudian, Ananda juga mampu menyajikan hasil penggalian tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Sedangkan tujuan pembelajaran pada hari ini, yakni siswa dapat mengetahui makna penting dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi perilaku kegiatan gotong royong, keberagaman bangsa Indonesia, serta toleransi terhadap keragaman sebagai bentuk cerminan dalam persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, siswa dapat memahami pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta negara. Yang terakhir, siswa mampu menggambarkan tata cara menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang persatuan dan kesatuan. Baik, sebelum kita memulai melanjutkan materi, coba adakah di antara kalian yang mengetahui apa itu persatuan dan kesatuan? Baik, Miss yakin kalian sudah menemukan jawabannya. Nah, sekarang Miss lengkapi ya apa makna dari persatuan dan kesatuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persatuan adalah gabungan, yakni ikatan, kumpulan, dan sebagainya beberapa bagian yang sudah bersatu. Sementara kesatuan adalah perihal satu, keesaan yang bersifat tunggal. Berdasarkan istilah, persatuan dan kesatuan berasal dari satu kata yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Nah, sehingga persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan juga serasi. Itu dinamakan dengan persatuan dan kesatuan. Nah, betapa pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yang ada di negara kita. Nah, apa makna penting dari persatuan dan kesatuan? Yang pertama, menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis hidup berdampingan secara rukun dan damai.
Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, ya, kekeluargaan dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Nah, sekarang apa saja nih perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan? Nah, salah satunya adalah kegiatan gotong royong, ya. Siapa yang suka melakukan gotong royong nih di rumahnya? Ya, Miss percaya pasti semuanya suka melakukan kegiatan gotong royong atau bahkan melihat beberapa kegiatan gotong royong yang pernah dilakukan di lingkungan sekitar ya. Nah, di sini Miss memberikan contoh seperti membangun jembatan yang rusak ya. Ini sering sekali ya, apalagi di kampung-kampung itu suka saling bahu-membahu ya, bergotong royong untuk membangun jembatan. Nah, kemudian ada juga membantu tetangga yang sedang membutuhkan pertolongan, seperti misalkan kalau rumahnya tiba-tiba terjadi kebakaran, kemudian para tetangganya berkumpul ya untuk membantu memadamkan api. Nah, sikap tersebut, perilaku tersebut ini bisa mencerminkan adanya rasa persatuan dan juga kesatuan. Nah, kemudian ada apa lagi nih sikap atau perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan? Nah, yang kedua ada sikap bersatu dalam keberagaman bangsa ya, seperti yang kita ketahui bahwa negara kita itu adalah negara kepulauan ya, terdiri dari berbagai pulau, berbagai suku, berbagai macam agama ya. Jadi semuanya itu sangat beraneka ragam. Jadi tidak ada yang sama. Nah, oleh sebab itu dalam hal ini maka diperlukan sikap bersatu dalam keberagaman yang ada di bangsa kita. Seperti apa contohnya? Seperti tidak menghina seni dan budaya suku lain. Ya, itu tidak boleh. Kemudian bermain bersama dengan teman yang berbeda suku, ya, yang berbeda warna kulit, berbeda bahasa. Tapi kan kita memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, dengan bersikap seperti itu mampu menjaga keutuhan, ya, menjaga kenyamanan, ketentraman dalam kehidupan yang beraneka ragam yang berada di bangsa kita. Yang ketiga, kita juga harus toleransi terhadap keragaman, ya. Seperti apa? Seperti menghormati warga yang sedang melaksanakan hari raya. Nah, sebentar lagi ya akan melaksanakan hari raya Idul Fitri ya setelah melaksanakan saum. Nah, itu juga hendaknya antar pemeluk agama yang berbeda itu harus saling menghormati ya, tidak mengganggu. Kemudian tidak mengganggu juga pelaksanaan peribadatannya, misalkan dengan berbuat keonaran atau mengeraskan pengeras suara, misalkan saat pemeluk lain sedang melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri, misalkan ya. Kemudian kita juga harus berlapang dada dengan pendapat orang lain ya, karena setiap orang pasti memiliki pemikiran dan pendapat yang berbeda. Nah, dengan perbedaan tersebut kita juga harus saling menghargai. Tidak boleh dengan adanya perbedaan pendapat itu bisa memunculkan konflik, permusuhan ya, atau juga perdebatan. Nah, kenapa sih kita harus menjaga persatuan dan kesatuan? Nah, apakah manfaatnya? Nah, coba kita lihat ya. Persatuan dan kesatuan itu harus kita terapkan di mana saja, ya, seperti di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Jika rasa persatuan dan kesatuan sudah tidak ada, maka akan berdampak seperti pada hal-hal berikut. Nah, coba kita lihat ada hal apa saja nih akibat ya dari tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Nah, sebagai contoh untuk di lingkungan keluarga. Ini bisa terjadinya permusuhan antar anggota keluarga. Nah, ketika ada keluarga yang berselisih antar anggotanya,
Nah, berarti itu sudah tidak adanya atau hilang rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, ya. Akibatnya apa? Terjadi permusuhan. Kemudian timbulnya pertengkaran di dalam keluarga. Kurangnya kerukunan antar anggota keluarga, serta tidak ada rasa toleransi antar anggota keluarga. Nah, tidak ingin terjadi kan? Nah, kalau tidak ingin terjadi hal-hal yang tadi sudah disebutkan, sudah dijelaskan, nah maka kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, tidak hanya di lingkungan keluarga saja, tapi di lingkungan sekolah kita juga perlu ya menjaga persatuan dan kesatuan. Jika hilang, nah apa yang akan terjadi? Pertama, bisa timbul rasa tidak peduli dengan sesama temannya. Ini bisa acuh tak acuh nih. Kemudian bisa timbulnya sifat sombong kepada teman atau terjadinya tawuran antar siswa ya yang sering kita lihat tuh di TV-TV. Nah, kemudian timbulnya sikap saling mengolok, saling mengejek nih antar teman. Itu karena sudah tidak ada rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah tersebut. Ya, naudzubillah. Sebagai seorang siswa yang sekolah di sekolah Islam yang belajar tentang agama ya, maka hendaknya kita menghindari hal-hal tersebut dengan cara apa ya? Dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian tidak hanya di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, ketika sudah hilangnya rasa persatuan dan kesatuan, di lingkungan masyarakat pun bisa terjadi. Contohnya apa nih? Masih terjadi pertikaian antar masyarakat karena tujuan yang diinginkan tidak tercapai. Ya, karena keinginannya tidak tercapai, kemudian terjadi pertikaian, ya, gontok-gontokan. Atau juga masih ada yang mengutamakan kepentingan kelompok, golongan maupun suku, ya. Masih ada nih, banyak sekali yang terjadi. Kemudian tidak peduli dengan keadaan orang lain, ya. Acuh tak acuh. Ya, jadi kalau tetangganya kesusahan ya sudah dibiarkan saja, ya. Yang penting dia senang sendiri, tidak memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya. Nah, ini dampak dari hilangnya persatuan dan kesatuan. Bahkan juga kerjasama antar warga tidak terjalin, ya. Wah, ini sudah sangat berbahaya kalau kerjasama antar warganya sudah tidak terjalin. Nah, tadi kita sudah mengetahui nih dampaknya. Nah, sekarang bagaimana nih cara menjaga persatuan dan kesatuan? Ingat ya, bahwa maju dan mundurnya suatu bangsa sangat bergantung dari sikap serta rasa persatuan dan kesatuan bangsanya. Hal ini dapat dilakukan melalui usaha-usaha seperti berikut ini. Nah, ingat ini tidak terlepas ya perannya dari peran sebagai seorang pemimpin dalam artian presiden kita, kemudian para menteri semuanya, kemudian juga kita sebagai warga masyarakat, nah tentunya kita juga sebagai seorang siswa. Apa saja perannya nih, usahanya bagaimana untuk menjaga persatuan dan kesatuan? Pertama, untuk pemerintah nih, pemimpin ya. Pertama, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka ya. Jadi, segala sesuatu itu harus diketahui oleh halayak ramai ya, tidak membeda-bedakan antara yang kaya yang miskin. Semuanya dilayani oleh pemerintah. Ya, ini mampu menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua, mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah ya. Karena kita tahu bahwa negara kita itu negara kepulauan ya. Jadi memiliki juga keanekaragaman daerah ya, keanekaragaman daerah. Oleh sebab itu mungkin beberapa akses yang ada di setiap daerah itu memang tidak merata. Nah, oleh sebab itu
Supaya menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan, maka hendaknya dilakukan juga pembangunan secara merata di wilayah-wilayah tersebut. Seperti misalkan di setiap daerah itu harus dibangun jembatan-jembatan ya, kemudian jalan ya, jalannya harus dibagus. Kalau misalkan daerah ini dibangun, jalannya diperbagus, berarti daerah yang lain juga sama, harus diperbarui juga, harus diperbagus ya. Kemudian apa nih kebutuhan dalam hal infrastruktur yang diperlukan di daerah ini, misalkan ya, perlu dibangun sekolah, maka dibangun sekolah. Nah, daerah yang lain pun sama, harus juga dibangun sekolah. Atau misalkan kebutuhan akan tempat atau pelayanan kesehatan, ya, maka itu juga harus dibangun secara merata di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian, ya, usaha yang bisa dilakukan oleh pemimpin untuk menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan. Yang ketiga adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa negara kita itu negara yang beraneka ragam, ya, beraneka ragam. Jadi istilahnya memiliki agama yang berbeda-beda ya, makanya di negara kita itu ada beberapa macam agama, ada agama Islam, agama Kristen, agama Konghucu, Buddha, Hindu. Nah, semuanya dibebaskan oleh pemerintah untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup berdampingan ya, tidak saling bergontok-gontokan karena masalah agama. Kemudian, seorang pemimpin juga bisa membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Ya, tadi sudah dijelaskan. Akibatnya, ketika tidak dibina sikap saling menghormati dan menghargainya, ya dampaknya seperti tadi yang sudah dijelaskan ya. Naudzubillah, jangan sampai terjadi. Kemudian yang terakhir, usaha yang bisa dilakukan oleh pemimpin adalah mengadakan peringatan hari-hari besar nasional ya. Makanya dalam setahun itu ada beberapa peringatan hari besar nasional ya yang berbeda-beda. Semuanya ada libur ya. Libur itu sebagai bentuk upaya untuk menghormati peringatan hari besar beberapa warga yang lain ya, seperti misalkan ada peringatan Idul Fitri, kemudian ada peringatan Isra Mi'raj, atau misalkan kemarin ada peringatan kenaikan Isa Al-Masih ya. Itu ketika ada peringatan hari-hari besar nasional yang lain, maka kita juga ikut berlibur ya, ikut menghormati peringatan yang sedang dilaksanakan oleh beberapa warga yang lain. Insya Allah dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah seperti itu bisa menjaga keutuhan, persatuan, dan juga kesatuan. Nah, sebagai siswa, apa nih yang bisa dilakukan? Nah, ini mudah ya. Yang pertama, tidak boleh bersikap sombong ya dan memilih-milih teman, membedakan teman. Aku tidak mau berteman dengan si A karena kulitnya hitam. Aku tidak mau berteman dengan si B karena bahasanya aneh. Aku tidak mau berteman dengan si C karena dia itu orang seberang. Nah, itu tidak boleh ya. Kita tidak boleh bersikap seperti tersebut ya, tapi kita harus berteman dengan siapapun. Nah, kemudian tidak menciptakan pertengkaran atau permusuhan ya. Jadi jangan sekali-kali kita memicu pertengkaran atau permusuhan ya, mulai dari menjahili teman atau mengucapkan kata-kata yang tidak baik ya. Itu semuanya harus dihindari ya, harus dihindari karena itu mampu menciptakan pertengkaran dan permusuhan. Nah, makanya itu harus dihindari karena itu juga bisa merusak
keutuhan persatuan dan kesatuan. Supaya terjaga ya, hindari itu semua. Kemudian kita juga harus menghormati teman, saudara, dan juga tetangga. Ya, jangan sampai kita tidak menghormati mereka yang akhirnya membuat mereka tidak enak, ya, yang akhirnya menimbulkan permusuhan. Jangan sampai terjadi. Kemudian kita juga harus menjalin hubungan baik dengan semua orang ya. Kita harus bersikap ramah ya, ketika bertemu harus bertegur sapa, kemudian minimal tersenyum, mengucapkan kata-kata yang baik ya. Itu semua hal yang bisa dilakukan oleh seorang siswa untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Satu lagi ya, kita juga harus bersikap rendah hati dan ramah sehingga ketika orang bertemu dengan kita itu akan merasa senang, akan merasa nyaman yang akhirnya ingin terus bertemu dan bersama kita. Nah, baik, demikian materi yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Hari ini tidak ada tugas, nanti Ananda hanya memahami saja materi tentang persatuan dan kesatuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.